Ini adalah film kisah nyata tentang seorang pahlawan Perang Dunia II bernama Desmond Doss yang berperang tanpa memegang senjata sama sekali. Di awal film diceritakan bahwa Desmond di masa kecil sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Hal. Mereka berdua bermain dan berpetualang kemana saja di hutan dekat rumah mereka. Ayah Desmond adalah seorang mantan tentara pensiun yang dulu dia ikut berperang saat Perang Dunia I. Di Perang Dunia I itu ayahnya selamat dan berhasil pulang. Namun seluruh teman-temannya tewas dan hanya pulang dengan nama. Dari situ ayah Desmond menjadi orang yang sangat depresi karena belum bisa melupakan bagaimana kejamnya Perang Dunia, di mana teman-teman masa kecil ayah Desmond itu mati di depan matanya sendiri. Akhirnya ayah Desmond pun menjadi seorang yang pemabuk berat dan berubah jadi ayah yang sangat pemarah, sangat berbeda dengan ayah Desmond yang sebelum pergi ke medan perang yang adalah orang yang sangat lembut dan penyayang. Singkat cerita, Desmond kecil yang sedang berkelahi dengan katanya tiba-tiba mengambil batu balok yang sangat besar dan memukulkan ke kepala kakaknya, dan kakaknya pun kritis serta hampir meninggal dunia karena hantaman batu itu. Saat di situ Desmond pun syok karena nyaris membunuh kakaknya sendiri yang sangat dia sayangi. Desmond pun lalu melihat sebuah gambar di dinding rumahnya tentang 7 dosa besar manusia, yang salah satunya adalah dosa membunuh. Di situ Desmond pun seperti mendapatkan sebuah teguran spiritual yang sangat menghindarkan hatinya. Untungnya kakaknya itu berhasil selamat. Singkat cerita, Desmond kini sudah tumbuh dewasa dan sekarang Desmond jadi orang yang sangat taat pada agama. Serta sekarang bekerja dan membantu di sebuah gereja. Dia sekarang kemana-mana sangat memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya tersebut, terutama larangan membunuh yang sampai saat ini masih selalu dia ingat jelas. Saat Desmond sedang bantu bersih-bersih gereja, tiba-tiba ada sebuah insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Desmond pun langsung lari keluar dan melihat keadaan orang itu dan ternyata sangat parah. Sampai mengeluarkan banyak, Desmond pun lalu segera membuka sabuk di celananya untuk mengikat dan menghentikan aliran darah orang itu agar tidak keluar lebih banyak lagi. Sesampainya di rumah sakit, orang itu akhirnya ditangani oleh seorang dokter, dan dokter itu pun mengatakan pada Desmond bahwa Desmond telah menyelamatkan orang ini. Dengan itu Desmond pun terdiam, seakan itulah kalimat yang paling berarti buat dia. Di saat dulu dia hampir membunuh kakaknya sendiri, sekarang dia justru menyelamatkan nyawa seseorang. Desmond pun berjalan berkeliling di ruangan UGD, lalu dia pun bertemu dengan seorang suster yang sangat cantik sampai dia pun terpesona. Semenjak itu Desmond pun jatuh cinta dan sering mondar-mandir ke rumah sakit itu setiap hari cuma untuk bertemu dan PDKT dengan si suster cantik itu. Akhirnya suatu hari dia pun berhasil mendapatkan hati suster itu dan kemudian pergi berkencan. Di situ Desmond banyak belajar tentang ilmu kedokteran dari pacarnya itu. Setiap hari dia belajar tentang anatomi tubuh dari buku-buku yang dipinjamkan pacarnya itu. Dan sampailah di suatu hari saat Desmond dan keluarganya yang sedang sarapan. Lalu kakaknya Desmond tiba-tiba keluar kamar dengan pakaian militer rapi dan berkata pada keluarganya bahwa dia akan pergi mengabdi di Perang Dunia II. Mendengar itu seluruh keluarga pun syok, terutama ayahnya yang dulu melihat teman-temannya tewas di medan perang. Dia tak ingin melihat anaknya juga bernasib sama. Ayahnya pun menangis dan lalu mengusir kakak Desmond itu. Kakak Desmond itu pun akhirnya pergi dan berangkat menuju medan perang. Tapi panggilan di hati Desmond pun semakin lama semakin besar juga, bahwa dia merasa juga harus mengabdi kepada negaranya. Dia tak bisa hanya tinggal dan santai di rumah sementara negaranya sedang dalam peperangan. Sampailah di suatu waktu di mana Desmond memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya itu untuk mengabdi dan mendaftarkan diri sebagai tentara untuk Perang Dunia II. Desmond pun memberitahu pacarnya dan keluarganya tentang panggilan hati yang sudah tak bisa ditahan lagi itu. Tapi Desmond ini berbeda. Dia memilih untuk mengabdi sebagai tentara tenaga medis karena dia tak ingin membunuh siapapun, bahkan musuh saat di medan perang sekalipun. Akhirnya sebelum pergi Desmond pun melamar pacarnya itu. Saat tiba waktunya perpisahan, saat di kereta tunangannya itu pun memberikan buku Alkitab dan diselipkan fotonya, agar si Desmond itu selalu ingat agama dan ada kekasihnya yang selalu menunggunya di rumah. Sesampainya Desmond di camp latihan militer dan di asramanya itu dia berkenalan dengan banyak orang yang nantinya akan jadi satu tim dengan dia. Singkat cerita, awalnya semua tampak baik-baik saja dari mulai hubungannya dengan rekan-rekan setimnya, hubungannya dengan sersan atau komandan di timnya dan hal-hal lainnya. Namun karena nanti di medan perang lokasinya berada di tebing-tebing tinggi, maka latihan kali ini adalah untuk membuat simpul tali tambang yang nantinya digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing. Di situ hampir semuanya berhasil membuat simpul yang sempurna. Namun Desmond justru salah dan membuat 2 lubang simpul.
Saat itu semua orang pun menertawakannya dan meledeknya karena simpul talinya Desmond itu mirip seperti BH wanita. Di latihan ketangkasan juga semuanya lancar. Desmond pun juara 1 di timnya. Namun saat tiba di latihan menembak dan saat semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, di sana tersisa 1 senjata dan ternyata itu adalah senjatanya si Desmond. Desmond berkata bahwa dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarang untuk membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Saat itu semuanya pun heran pada Desmond termasuk komandannya. Desmond pun berkali-kali minta maaf karena sudah melanggar perintah komandannya itu. Tapi bagaimanapun juga dia tetap tidak bisa menyentuh senjata karena agamanya melarang. Lalu Desmond pun dibawa menghadap ke kantor komandan yang lebih tinggi lagi untuk menjelaskan alasannya tidak mau memegang senjata itu. Di sana komandan pun menjelaskan bahwa saat di medan perang musuh tidak bakal mau tahu agama melarang atau tidak. Saat Desmond tak punya senjata untuk mempertahankan dirinya maka musuh bakalan tetap nembak dia dan membunuh dia. Dan sampailah di malam harinya Desmond akhirnya dibully teman-teman setimnya karena keteguhannya dalam menjalankan perintah agama itu dinilai akan merepotkan mereka. Hukuman demi hukuman pun diberikan ke Desmond agar dia mau berhenti egois dan mulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Hukuman seperti mencuci toilet, hukuman berlari dan hukuman-hukuman lainnya dia terima. Dan sampailah di malam harinya karena teman-temannya Desmond itu udah muak sama dia. Paginya saat komandan datang komandan itu pun melihat Desmond yang mukanya penuh luka lebam. Sang komandan pun mulai kasihan dan menyuruh Desmond untuk segera menyerah dan pulang meninggalkan tugas militernya dan kembali menjadi rakyat biasa. Tapi Desmond tak mau dan tetap kekeh untuk ikut mengabdi berperang tanpa memegang senjata. Sang komandan pun bertanya siapa yang sudah memukulinya itu. Tetapi dia semua justru menjawab bahwa dia tidak dipukuli siapapun, tapi cuman jatuh dari kasur. Walaupun sudah di posisi yang babak belur, Desmond tetap melindungi teman-temannya yang sudah membuli dia itu. Akhirnya Desmond pun dipenjara sementara di penjara militer, dengan tuduhan telah melawan perintah atasan dengan tidak mau memegang senjata. Alhasil Desmond pun jadi tak bisa ambil libur di hari pernikahannya dengan kekasihnya itu. Desmond pun frustasi karena pernikahannya dengan wanita yang sangat dia cintai itu pun batal. Lalu kekasihnya itu pun atas suruhan dari si komandan datang ke penjara dan berusaha untuk membujuk Desmond agar mau melepaskan egonya dan menuruti perintah komandannya itu untuk memegang senjata. Tapi Desmond pun tetap dengan pendiriannya itu. Di situ Desmond walaupun terus melawan tapi dia juga lagi frustasi. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Tapi hatinya selalu membimbing dia untuk tetap teguh dengan pendiriannya. Jadi di satu sisi dia harus taat dengan perintah Tuhan, tapi di sisi lain dia juga frustasi karena cobaan demi cobaan yang terus saja datang. Akhirnya sampailah di persidangan militer untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sidang itu Desmond sudah terpojok sekali karena dihadapkan tuduhan dari 3 komandan yang bilang bahwa Desmond sudah melawan perintah atasan, dan bakalan dianggap sebagai penentang perang. Tapi si Desmond itu yakin bahwa dia bukan penentang perang dan juga bukan pengkhianat negara. Dia pun berkata bahwa dia punya kemampuan untuk mengabdi sebagai tenaga medis. Ketika semua orang akan dibunuh aku akan menyelamatkannya. Maijen yang mendengar itu semua pun terdiam dan terharu. Tapi hukum tetaplah hukum. Di dalam militer semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mengutamakan kemauan pribadi. Akhirnya ayahnya Desmond yang seorang mantan tentara saat Perang Dunia I pun datang dengan membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah, dan keputusannya untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi namun perintah agama, dan ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Akhirnya setelah surat itu dibacakan pun semua pun lega termasuk para komandannya. Jadi walaupun para komandannya itu menuntut Desmond tapi mereka juga sebenarnya simpati dan mau ngizinin Desmond untuk tetap di militer. Tapi para komandan itu juga tak punya pilihan lain karena awalnya menganggap perilaku Desmond itu sudah melanggar hukum. Tapi begitu dengar surat keputusan itu mereka semua pun lega dan dia menjadi bisa tetap berada di tim mereka. Akhirnya setelah itu Desmond pun dibolehkan cuti libur buat acara pernikahannya dengan kekasihnya itu. Pelatihan pun selesai dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya melawan Jepang. Karena dulu saat Perang Dunia II persenjataan belum terlalu canggih. Jadi faktor yang paling menentukan di dalam perang itu adalah mental para tentaranya juga. Dan kita semua tahu bagaimana ganasnya tentara Jepang. Mereka rela bunuh diri sambil membawa granat untuk meledakkan para tentara lawan.
Sehabis mendengar hal itu, mental para tentara di tim Desmond pun langsung down karena takut akan keganasan Jepang. Nanti banyak mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya. Dan akhirnya sampailah di lokasi medan perangnya, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hacksaw Bridge. Hacksaw Bridge yang artinya adalah tebing Hacksaw. Mereka semua pun lalu mendaki tebing itu, dan setelah mereka semua sampai, lalu di sini benar-benar kacau dan ada granat dan memakan korban. Desmond yang posisinya sebagai tim medis pun terus-menerus menolong dan mengangkut para tentara lainnya yang terluka. Beberapa di antaranya adalah teman-teman satu asramanya saat di pelatihan militer. Di saat di medis lain hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah. Namun di sini Desmond sampai ikut maju ke garis depan sampai berkali-kali. Desmond yang sama sekali tidak megang senjata itu hampir ke headshot sama tentara Jepang. Di medan perang itu sudah tidak ada lagi bully-membuli karena agama atau karena apapun. Teman-teman yang dulu membuli Desmond saat di asrama militer pun saat ini semuanya saling bekerja sama dan saling membackup satu sama lain. Terutama membackup Desmond yang jadi satu-satunya tenaga medis di garis depan. Karena kalau Desmond itu mati, maka bisa dibilang tentara di garis depan pun juga bakalan mati, karena tak bakal ada lagi yang akan menolong mereka. Lalu ada salah satu teman asramanya Desmond yang terkenal bahkan sampai kedua kakinya putus. Lalu ada salah satu tenaga medis yang berkata pada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit saja. Karena kondisinya tidak bakal mungkin ketolong lagi dan dia sudah pasti mati. Tapi temannya memohon untuk tidak ditinggalkan. Kemudian Desmond pun tak mau ninggalin dia, dan tetap mengangkut dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobati. Dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan lagi untuk menolong yang lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semua pun mundur terlebih dahulu. Karena kondisinya yang gelap itu tak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi saat semua memilih beristirahat dan berlindung, Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan untuk menolong para tentara lain yang masih terluka dan masih ada di sana. Lalu saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Saat di suasana malam itu, Desmond yang sedang berlindung bersama rekannya pun kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tak ingin memegang senjata. Desmond berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama. Namun tidak memegang senjata itu bukan perintah agama tapi hanya kemauan pribadinya Desmond saja. Karena dulu sewaktu di rumah ayahnya Desmond yang mabuk selalu melakukan kekerasan pada Desmond dan kakaknya, Desmond pun masih bisa terima. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, lalu para tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka mereka pun terpojok dan terpukul mundur, dan berlari menuju tebing Hacksaw untuk kabur turun. Tapi karena penyergapan meledak itu jadi banyak banget korban di sana. Akhirnya Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara yang masih tertinggal di sana. Satu demi satu Desmond terus mengangkut para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di tebing Hacksaw, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian. Lalu tentara yang sedang berjaga di bawah pun melihat satu demi satu ada tentara yang turun dan selamat. Tapi mereka bingung dari mana datangnya mereka itu dan siapa yang menurunkan mereka. Komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas. Tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian dan tanpa memegang senjata sama sekali pun terus-menerus main petak umpet sama tentara Jepang, dan terus-menerus menolong para rekannya yang terluka itu. Saat setelah tiba di markas, sang komandan pun menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah. Desmond yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang. Tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik lagi ke Hacksaw dan berperang lagi. Tapi mereka semua berkata bahwa mereka tak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Juga akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond, serta mendoakan keselamatan mereka, dan film pun berakhir.